dia benar-benar kalah. Ling Quan dan Komandan kelima tampak menunjukkan mata terkejut mereka saat mereka melihat Yang Hao berjuang dengan beberapa pecahan batu. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat kengerian yang tidak bisa disembunyikan dari mata satu sama lain. Bocah ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Ling Quan mengepalkan tinjunya. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melampauinya, dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengalahkan Yang Hao, yang kekuatannya berada di puncak bintang kelima, dengan cara yang begitu mudah. Menjadi seseorang dari klan yang sama, Ling Quan sangat menyadari kekuatan Yang Hao. Yang Hao memiliki cukup banyak keterampilan Dou yang kuat. Dia bahkan telah menguasai keterampilan segel dewa yaitu segel pembalik tanah. Dengan kekuatan ini, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandinginya dari level yang sama. Namun, dari tampilan pertempuran itu sebelumnya Yang Hao benar-benar ditekan oleh Xiao Yan sampai dia dirugikan. Serangan ganasnya bahkan tidak membahayakan Xiao Yan. Jelas, kekuatan bertarung Xiao Yan telah jauh melampaui levelnya di permukaan. Memang ada alasan dia menarik perhatian nona muda itu. Kekuatannya sepertinya mirip dengan kakak. Komandan kelima mendesah pelan. Ekspresi Ling Quan menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Batuk. Yang Hao, yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan, berjuang untuk memanjat keluar. Kebanyakan bajunya compang-camping. Sekilas, dia hitam hangus. Darah segar terus merembes dari sudut mulutnya saat dia batuk. Rambut Yang Hao tersebar dari kepalanya. Penampilannya seperti iblis gila. Sepasang mata merah darah yang buas memelototi Xiao Yan. Dia pada dasarnya menderita kekalahan total selama pertandingan ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia akhirnya dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan, terutama karena dia berada di puncak bintang kelima dari kekuatan Dou Zun dan memiliki banyak skill Dou kelas tinggi. Brengsek, aku menolak menerima ini. Kemarahan dan rasa malu membuncah di dalam hatinya. Dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan di depan umum. Jika berita ini menyebar kembali ke alam Gu, tidak ada yang tahu berapa banyak ejekan yang akan dia derita. Segera, Yang Hao menjadi pemarah. Dia mengeluarkan raungan marah saat kakinya menginjak tanah. Menahan rasa sakit hebat yang ditularkan dari seluruh tubuhnya, dia berubah menjadi kilat yang sekali lagi melesat ke arah Xiao Yan di atas panggung. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening ketika mereka melihat Yang Hao, yang tampaknya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Orang ini tampaknya tanpa keanggunan. Bang! Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Yang Hao bergegas. Kakinya tiba-tiba menginjak di depannya, dan tubuhnya yang seperti hantu muncul di depan Yang Hao. Lengan Xiao Yan bergetar dan gelombang angin kencang melonjak entah dari mana, menghantam dada Yang Hao dengan cara seperti kilat. Jeret! Setelah menderita pukulan berat lainnya, Yang Hao sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan beberapa meja dan kursi menjadi debu. Ceka-ceka, Yang Hao ini benar-benar bodoh. Seseorang tertawa pelan dari suatu tempat di dalam gedung ketika Yang Hao menerkam Xiao Yan seperti orang gila. Tempat ini adalah daerah yang terisolasi. Itu jauh lebih tenang dibandingkan dengan tempat lain. Ada 4 sosok yang duduk di samping meja, terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tanda nyala api tercetak di dahi keempat individu ini. Sekilas, mereka tampak seperti api asli, menyebabkan seseorang merasa panas. Suara tadi dipancarkan dari mulut seorang pria yang tampak agak lembut di antara mereka berempat. Meskipun Xiao Yan ini hanya Dou Zun bintang 5, Dou Qi-nya secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi. Wajar bagi Yang Hao untuk dikalahkan oleh tangannya. Seorang pria parubaya dengan alis kasar di sisi yang berlawanan sedikit mengomentari masalah ini. Dia masih memiliki jiwa yang sangat kuat. Di bawah persepsi spiritualnya, teknik ketangkasan hantu sama sekali tidak berguna. Yang Hao terlalu sombong.
Pria terakhir mengenakan jubah putih. Penampilannya cukup tampan. Sudut mulutnya berisi sedikit senyuman yang memberikan perasaan hangat. Mata pria ini tertuju pada wanita di sampingnya setelah kata-katanya terdengar. Wanita ini mengenakan gaun merah pucat. Sebuah kerudung menutupi wajahnya, tapi garis luar yang terlihat melalui cadar itu masih sangat memikat. Matanya yang cerah tidak mengandung riak sedikit pun. Dia juga tidak menanggapi percakapan di antara ketiganya. Seolah-olah semuanya mengalami kesulitan untuk membangkitkan minatnya. "Wosi, bisakah kamu tidak memperlakukan kami seolah-olah kami tidak ada?" Pria berpakaian putih itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat sikapnya yang seperti ini. "Saya tertarik dengan api langitnya." Wanita berpakaian merah itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit setelah mendengar kata-katanya. Dia melirik Xiao Yan di atas panggung. Suaranya dingin dan mempesona. "Batuk." Trio pria berpakaian putih itu tanpa daya memutar mata mereka ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Mereka baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian merah tiba-tiba berkata, "Hari ini sangat ramai." Sepertinya anggota klan Gu tidak begitu menyambut Xiao Yan. Darah menutupi Yang Hao dengan ganas menatap Xiao Yan. Napasnya seperti banteng. Itu lama kemudian sebelum dia menyerang ke depan dengan cara yang gila. Namun, tangisan sedingin es tiba-tiba bergema di dalam toko anggur. "Yang Hao!" Seluruh tubuh Yang Hao tiba-tiba bergetar saat mendengar teriakan ini. Dia benar-benar pulih. Tubuhnya berdiri di tempat saat dia mengepalkan tangannya. "Kamu benar-benar telah mempermalukan klan Gu." Sesosok perlahan muncul di depan Yang Hao setelah dia berhenti bergerak. Suara sedingin es menyebabkan ketakutan melintas di mata Yang Hao. Kakak kedua. Dua lingkuan kaget saat melihat sosok itu. Sukacita segera melonjak di matanya. Tubuh mereka bergegas ke depan dan muncul di samping sosok itu sebelum dengan hormat menyapanya. "HMPH!" Sosok itu melirik mereka berdua. Teriakan dingin terdengar di depan matanya tiba-tiba beralih. Dia menatap sosok kurus di atas panggung dan bertanya dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, apakah kamu senang mengalahkan orang lain?" Xiao Yan menatap sosok itu dari sudut pandangnya. Sosok itu mengenakan baju besi perak pucat. Cahaya perak mengalir ke seluruh tubuhnya saat aura kuat menyebar. Cukup banyak orang yang melihatnya sekilas. Ini hanya olahraga gabut saja. Xiao Yan melirik pria lapis baja perak itu. Cara Lingkuan memanggil orang ini membuat jelas bahwa sosok ini adalah yang disebut komandan kedua. Orang ini harus menjadi bintang Douzun 6. Mata pria lapis baja perak menyipit saat mendengar ini. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas panggung batu sebelum berbicara dengan lemah, "Komandan kedua Angkatan Darat Terendam Hitam, Lin Xiu, karena kamu sangat suka berdebat, komandan ini akan datang dan mencobanya. Bagaimana menurut Anda? Jika ini adalah taktik untuk bergiliran melawanku, sepertinya kamu kekurangan jumlah." Xiao Yan tertawa. "Tidak perlu bagi kami untuk melawanmu satu demi satu untuk berurusan denganmu," Lin Xiu dengan dingin tertawa. Hari ini, Yang Hao dipukuli di depan umum oleh Xiao Yan sampai dia menderita. Jika dia tidak melangkah maju, kemungkinan orang lain akan berpikir bahwa tentara terendam hitam hanya biasa-biasa saja. "Apa yang kamu katakan? Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan lain?" "Jika komandan kedua bersikeras, silakan mulai." Xiao Yan hanya merajut alisnya sebelum bersantai. Lin Xiu mencoba menyudutkannya. Tampaknya para jenius muda dari klan Gu telah mengembangkan dendam yang mendalam terhadapnya. Seperti kata pepatah, penyakit serius membutuhkan obat yang kuat. Karena ini masalahnya, dia akan menggunakan obat yang kuat. Cukup banyak orang di gedung itu melotot ketika mereka melihat suasana tegang yang ditarik pedang di atas panggung. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa para jenius muda dari klan Gu ini tampaknya memiliki dendam tersembunyi terhadap Xiao Yan. "Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon."
Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa pertempuran akan segera terjadi, suara sesepuh yang marah tiba-tiba bergema. Sosok berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dengan cara seperti kilat dan menegur Lin Xiu. Penatua Gusun. Lin Xiu terkejut saat melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini tiba-tiba muncul. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Omong kosong apa? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Di mana etika Anda? Bukankah kalian sedang berjaga? Orang tua bernama Gusun memelototi kelompok ini saat dia dengan marah memarahi mereka. Lin Xiu tidak berani membantah setelah dimarahi oleh Gusun. Dia mengerti bahwa dia tidak dapat memulihkan wajah mereka yang hilang hari ini sejak lelaki tua ini muncul. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata dinginnya meluncur ke Xiao Yan sementara mulutnya sedikit bergerak. Suara lemah diam-diam dikirim ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika Anda bijaksana, Anda akan meninggalkan klan Gu secepat mungkin. Jika tidak, memasuki klan Gu hanya akan membuatmu mencari penghinaan sendiri. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang saat mendengar suara di samping telinganya. Senyuman samar tapi dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah suaranya terdengar. Dia bergegas turun dari panggung, meraih Yang Hao, yang bahkan tidak bisa bergerak, dan keluar dari gedung. Gusun menoleh setelah melihat Lin Xiu berjalan ke kejauhan. Dia dengan lembut berkata, seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu, orang muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, kamu mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Semoga Anda siap untuk bertemu mereka. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Gusun, tapi dia tidak mengatakan apapun. Gusun mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan turun dari panggung sebelum berjalan menjauh dari gedung. Cukup banyak orang yang merasa bahwa mereka belum puas ketika mereka menyaksikan pembangunan pertempuran sengit berakhir dengan cara yang tiba-tiba. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menarik pandangan mereka dan dengan lembut mendiskusikan pertempuran intens itu sebelumnya. Banyak mata terus menyapu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan ini. Dia melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya ketika dia tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya melompat saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan itu. Mereka akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi itu. Ada seorang wanita berpakaian merah mengenakan kerudung. Kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol api seperti kehidupan di antara alisnya yang mekar dengan tenang. Api surgawi. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat dia melihat simbol api di antara alis wanita berpakaian merah itu. Klan misterius yang disebutkan Yao Lao muncul di dalam hatinya. Dia adalah anggota klan Yan-ya. Kedua pasang mata itu berinteraksi satu sama lain. Ada nyala api yang mengalir di setiap mata mereka. Tampaknya ruang di antara mereka berdua berangsur-angsur menjadi panas. Engah! Keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua individu itu. Riak dari nyala api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiao Yan bergetar saat nyala api pecah. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Apa yang terjadi? Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiao Yan. Matanya mengikuti tatapannya dan berhenti pada sekelompok orang yang tidak dikenal sebelum bertanya dengan lembut. Tidak ada. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita berbaju merah itu dengan dalam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia bukan orang bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Yao Lao. Meskipun Xiao Yan merasa sangat asing dengan klan ini, faksi yang bisa disejajarkan dengan klan Gu dan klan Hun kemungkinan besar memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak akan menyinggung perasaan mereka karena api surgawi. Ayo pergi.
Ada banyak pasang mata di dalam toko anggur. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama. Oleh karena itu, dia berbalik dan keluar dari gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. "Wozi, bagaimana?" Pria berjubah putih itu tersenyum dan bertanya kapan dia melihat punggung kelompok Xiao Yan pergi. "Api surgawi yang sangat kuat," wanita berjubah merah bernama Wozi dengan lembut menjawab. Riak samar muncul di matanya yang tenang seperti danau. "Jika saya memiliki kesempatan, saya sangat ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah teratai api merahnya ini, yang berada di peringkat ke-7 di dalam peringkat api surgawi, atau api surgawinya lebih kuat. Anda hanya tertarik pada hal-hal ini." Pria berjubah putih itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Yan ini harusnya dari anggota klan Xiao." Tak disangka, klan yang garis keturunannya sudah menjadi sampah itu ternyata bisa menghasilkan orang seperti itu. Benar-benar luar biasa. Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu saat itu, tapi saat itulah mereka kuat. Persahabatan antar klan akan selamanya dibangun di atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada pertentangan dari beberapa sesepuh dalam klan Gu, makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Pria berwajah lembut itu menyeringai dan berkata, "Makam ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolaknya. Itu hanya beberapa radikal. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama." Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa, "Saya masih sangat tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di dalam alam Gu, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukinya sesuai dengan kesepakatan saat itu. Makam Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke sana. Aye, aku ingin tahu apakah anggota klan lain telah tiba. Biasanya, mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu." Pria dengan alis kasar itu mengangguk dan berbicara. "Siapa yang peduli tentang mereka? Jika mereka tidak datang, pesaing kita akan lebih sedikit. Ayo pergi." Pria berpakaian putih itu melengkungkan bibirnya. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dengan kecepatan tetap. Sepertinya situasinya bahkan lebih merepotkan daripada yang pernah kudengar. Kebanyakan dari 8 komandan agung ini menyimpan dendam padamu. Hari ini, jika tetua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan Lin Xiu akan menyerangmu. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Memang wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini, aku akan merasa bermasalah. Xiao Yan tertawa. Dia tidak peduli tentang 8 komandan besar itu. Lin Xiu itu mungkin adalah bintang 6 Douzun, tapi dia masih tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Satu-satunya orang di antara 8 komandan hebat ini yang Xiao Yan merasa sedikit khawatirkan adalah komandan pertama, yang belum menunjukkan dirinya. Yang aku khawatirkan bukanlah 8 komandan hebat ini. Sebaliknya, saya khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensinya, mereka juga orang-orang dengan kemungkinan terbesar untuk menjadi raja terendam hitam. Anda harus menyadari bahwa persyaratan terendah untuk setiap raja terendam hitam adalah untuk mencapai kelas Ban Sheng. Dokter peri kecil memuntahkan lebih banyak informasi dengan suara serius. "Ban Sheng, Xiao Yan berhenti berjalan sejenak. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kuburan. Yang disebut 4 jenderal besar adalah individu yang benar-benar merepotkan. Menghadapi orang-orang yang seperti monster ini benar-benar membuat Xiao Yan merasakan tekanan. Jika itu berkah, itu bukan masalah. Jika ini masalah, tidak ada jalan keluar, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ingin menemukan kita, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi pavilion bintang jatuh atau klan Xiao saya, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari." Xiao Yan menggelengkan kepalanya.
Keempat jenderal hebat itu mungkin memang merepotkan, tetapi mereka tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur karena kesulitan. Tidak ada yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya tidak banyak orang di antara generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa berperang. Bahkan para jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya untuk mundur. Hah! Tinju di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba menegang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat inilah dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia merasakan seseorang datang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam secara acak berdiri di sana. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menemukan ketiganya. Dou Qi di dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao kan? Pemimpin dari 3 individu berjubah hitam mengguncang jubah hitamnya sedikit dan tawa yang agak teduh perlahan dikeluarkan. Tawa itu tidak terdengar kuno. Jelas, pemiliknya bukanlah iblis tua. Kamu siapa? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya. Haha, saya pikir Anda akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam itu tertawa saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga. Perasaan akrab melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi padat. Orang-orang dari Hall of Souls? Dibandingkan dengan nama ini, saya lebih suka mendengar Anda menyebut kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa. Namun, tawanya mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Dia mulai pada ketiga orang ini dengan cara yang padat. Dou Qi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tak disangka dia akan bertemu orang-orang dari Hall of Souls di sini. Tidak perlu bersikap seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya tidak dilakukan olehku. Karena itu, saya juga tidak ada niat untuk campur tangan. Aku datang ke sini hanya karena aku ingin melihat seberapa jauh klan Xiao yang telah jatuh, menekan klan Hunku sampai kewalahan. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan Dou Qi yang besar dan perkasa diaglomerasi menjadi cambuk Dou Qi di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang menembus udara dan secara eksplosif ditembakkan ke arah orang berjubah hitam itu. Lancang! 2 sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. Mereka menggelengkan lengan baju dan suara benturan yang jelas muncul. 2 rantai hitam pekat meluncur keluar seperti ular berbisa. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan cambuk Dou Qi yang panjang. Bang! Angin yang menakutkan tercipta saat mereka bertabrakan. Pepohonan di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Alasan saya datang bukan untuk menyerang Anda. Yang ingin saya lakukan hanyalah memberi Anda nasihat. Menentang klan Hunku tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika pukulan kedua belah pihak saling bertukar. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah doupeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap mengandung seringai lebat. Tenang, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini. Xiao Yan dengan tenang menjawab. Keke, saya sangat berharap untuk hari itu. Namun, saya pikir nasib terakhir Anda tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dengan tawa ini. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hunya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang pernah melukai Xiao Xuan secara serius saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya. Haha. Tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah 3 sosok berjubah hitam menghilang. Akhirnya, itu bergema di seluruh tempat. Itu sudah lama kemudian sebelum menghilang perlahan. Xiao Yan tanpa ekspresi.
Tatapannya hanya mundur dari tempat ketiganya menghilang setelah tawa itu tersebar. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat kepalan tangan di bawah lengan bajunya. Kilatan tajam melintas di dalam matanya yang hitam pekat. Hunyaya, karena ini masalahnya, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alam Gu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karena itu, biarkan tempat ini menjadi tempat di mana kamu akan dimakamkan. Kelompok dokter peri kecil mempelajari punggung Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang padat merembes dari tubuhnya. Jelas, Hunya benar-benar telah memicu keinginan membunuh di hati Xiao Yan. Orang ini akan menyesal.